Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtani rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 60. Al-matlabul khamisu asbabu wa wasailu syirki. Bagian yang kelima, sebab-sebab dan sarana-sarana menuju kesyirikan. Hadzar Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma yusilu ila syirki wa yusabbibu wuqu'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan semua perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan semua perkara yang bisa menyebabkan terjadinya kesyirikan. Wa bayana dzalika bayanan wadihan, dan beliau telah menjelaskan semua itu dengan penjelasan yang jelas, yang sangat lugas. Wa min dzalika ala sabilil ijazi mayati. Di antara sebab-sebab dan sarana-sarana tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-ghuluwu fis salihina huwa sababu asyirki billahi ta'ala. Berlebihan kepada orang-orang soleh, berlaku berlebihan atau mengkultuskan orang-orang soleh. Ini adalah salah satu sebab kesyirikan terhadap Allah Ta'ala. Faqad kana nasu mundu uhbita Adamu alaihi salatu wassalam ilal ardi alal islami. Dahulu manusia sejak diturunkannya Nabi Adam, maksudnya dari surga, diturunkan ilal ardi ke bumi alal Islam. Maka semua manusia sejak zamannya Nabi Adam di atas Islam. Semuanya beragama Islam, semuanya di atas tauhid, tidak ada kesyirikan. Sebagaimana dalam riwayat berikut ini. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana baina Adam wa Nuhin 'ashratu qurunin kulluhum al-Islam." Dahulu antara zaman Nabi Adam dengan zaman Nabi Nuh ada 10 generasi. Dan semuanya di atas Islam, maksudnya semuanya di atas tauhid, tidak ada yang melakukan kesyirikan. Di riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan hadis ini sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari. Hadis ini sahih. Wa ba'da dzalika ta'allaqa an-nasu bis-shalihin. Kemudian setelah itu, setelah 10 generasi, barulah terjadi orang-orang manusia ta'allaqa, punya kebergantungan bis-shalihin, kepada orang-orang soleh. Mereka bertawakal kepada orang-orang soleh. Wa dabba syirku fil ardi, dan ketika itu menyebarlah kesyirikan di atas bumi. Fa ba'atsallahu Nuhan alaihi salatu wassalam yad'u ila ibadatillahi wahdahu. Maka karena terjadi kesyirikan, Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk mendakwahkan orang agar beribadah kepada Allah semata. Wa yanha an ibadati ma siwahu, dan melarang orang untuk beribadah kepada selain Allah. Maka Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Dan latar belakang diutusnya Nabi Nuh adalah karena terjadi kesyirikan. Dan kesyirikan yang terjadi ketika itu, dan ini merupakan kesyirikan yang paling pertama, adalah karena berlebihan kepada orang soleh. Karena mengkultuskan orang soleh. Maka tentunya di zaman sekarang kita perlu lebih hati-hati lagi. Karena ternyata kesyirikan pertama karena mengkultuskan orang soleh. Maka di zaman sekarang pun banyak orang yang mengkultuskan orang soleh. Waradda alaihi qaumuhu. Dan kaumnya Nabi Nuh menolak dakwahnya beliau. Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka, kaumnya Nabi Nuh mengatakan ketika didakwahi, perhatikan. Mereka mengatakan, wahai kaum, kalian jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa', jangan tinggalkan Yaguth, jangan tinggalkan Ya'uq, jangan tinggalkan Nasr. Dalam surat Nuh ayat 23.
Wa hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuhin. Ini semua Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang soleh yang hidup di zamannya Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Ketika orang-orang ini meninggal, maka setan pun memberikan ilham, memberikan ide kepada kaum Nabi Nuh ketika itu untuk mendirikan ansaban, mendirikan tugu untuk mengingat mereka ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha, di tempat-tempat mereka biasa duduk. Ya, di tempat biasanya si Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr duduk di sana membuat majelis. Karena ini orang-orang soleh suka bikin majelis. Maka ketika mereka meninggal, dibuatlah tugu untuk mengenang mereka. Dibikin patung ya, untuk memorial. Wasammuha bi asma'ihim, dan kemudian diberi nama patung-patung tersebut, diberi nama dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, dan mereka pun mengeksekusi ide dari setan tersebut. Walam tu'bad, dan ketika itu tidak disembah, hanya sekedar memorial. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika orang-orang yang bangun patung tersebut meninggal, kemudian ilmu dilupakan, ilmu tentang tauhid dilupakan, akhirnya ubidat, akhirnya disembah oleh generasi yang selanjutnya. Ya, ini disebutkan dalam Al-Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari. Dalam Sahih Bukhari dalam syarahnya Fathul Bari. Wa hadhihi sababuhu al-ghuluwu fis shalihin. Maka perhatikan, kesyirikan yang terjadi tersebut sebab awalnya adalah berlebihan, al-ghulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Fa inna syaitana yad'u ila al-ghuluwi fis salihina wa ila ibadatil qubur. Karena setan itu mereka mengajak orang untuk berbuat melebihi batas kepada orang-orang soleh. Dan setan juga mengajak orang untuk menyembah kuburan. Wa yulqi fi qulubin nasi anal bina'a wal uqufa 'alaiha min mahabbati ahliha. Dan setan juga membisikkan manusia ke dalam hati manusia bahwasanya membangun kuburan orang soleh dan beriktikaf di kuburan orang-orang soleh, ya. Beriktikaf artinya berdiam diri di sana dengan ibadah, ya, berzikir di sana, berdoa di sana, sholat di sana. Nah, itu iktikaf di kuburan. Setan membisikkan kalau bangun kuburan orang soleh, kalau beriktikaf di kuburan orang soleh, itu tanda kecintaan kepada orang soleh. Minal anbiya'i was solihin, yang mereka orang-orang soleh ini adalah para nabi dan orang-orang soleh. Wa anad du'a indaha mustajabun. Setan juga membisikkan bahwasanya berdoa di sana itu mustajab, akan diterima doanya. Ya, berdoa kepada Allah di sana diterima doanya. Ini belum sampai berdoa kepada kuburan. Namun setan membisikkan awalnya berdoa di sana kepada Allah lebih mustajab, ya, di kuburan tersebut. Tsumma yunqiluhum min hadhil martabati ila ad-du'ai biha wal iqsami 'ala Allah biha. Kemudian setan berpindah lagi, memindahkan mereka lagi kepada tingkatan selanjutnya, yaitu untuk berdoa di sisi kuburan. Wal iqsam 'ala Allah biha, dan bersumpah atas nama Allah di kuburan. Kalau punya hajat, minta di kuburan, ya, minta kepada Allah tapi di kuburan. Kalau punya hajat, bersumpahlah kepada Allah tapi di kuburan. Ya, ini masih kepada Allah. Tingkatan yang selanjutnya. Wa sya'nullahi a'zamu min ayyus'ala bi ahadin min khalqihi. Padahal Allah itu lebih agung dan Allah tidak perlu untuk diminta oleh hambanya melalui salah satu makhluknya. Gak perlu Allah itu diminta dengan perantara. Gak perlu pakai maklar, ya, langsung minta kepada Allah. Fa idza taqarrara dzalika indahum naqalahum ila du'ai sahibil qabri wa ibadatihi. Ketika mereka sudah mau mengikuti hal itu, maka setan berpindah lagi kepada tingkatan selanjutnya,
yaitu mengajak orang untuk berdoa kepada penghuni kuburnya. Kalau tadi masih berdoa kepada Allah. Nah, tingkatan selanjutnya diajak untuk berdoa kepada penghuni kuburannya. Wahai Mbah Fulan, ya, wahai Syekh Fulan yang dalam kubur, tolong kabulkan hajat saya. Dan untuk ibadatihi, beribadah kepada penghuni kuburnya. Wa su'alihi asy-syafa'ata min dunillahi, dan setan mengajak mereka untuk minta syafaat kepada penghuni kubur. Yang berarti ini adalah meminta syafaat kepada selain Allah. Wattikhadhi qabrihi wathanan tu'allaqa alaihi as-suturu. Dan setan mengajak juga untuk menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala yang digantungkan di sana sutur, ya. Digantungkan kain-kain, ya, hiasan-hiasan, sebagaimana berhala-berhala dahulu dibuat hiasan-hiasan kain-kain. Wa yutafu bihi, dan kuburannya juga ditawafi, ya, diputar-putari dalam rangka untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Wa yastalimu wa yuqabbilu, dan disentuh-sentuh, diusap-usap, dan dicium-cium. Wa yadhbahu indahu, dan berkurban di sisi kuburan. Tsumma yunqiluhum min dzalika ila martabatin rabi'atin. Kemudian kalau setelah mereka sudah mau melakukan itu semua, setan memindahkan lagi kepada tingkatan selanjutnya. Tingkatan yang keempat. Wa hiya du'aun nasi ila ibadatihi wa ittikhadhihi idan. Yaitu mengajak orang untuk beribadah kepada kuburan dan menjadikan kuburan sebagai id. Menjadikan kuburan sebagai tempat yang dikunjungi secara rutin. Diadakan acara ibadah ritual secara rutin. Kalau tadi setan hanya mengajak kalau ada hajat, minta kepada penghuni kubur ini. Kalau ada hajat. Kalau nggak ada ya nggak usah. Tapi tingkatan selanjutnya setan mengajak kepada menjadikan kuburan sebagai id. Suruh dikunjungi secara rutin, setahun sekali, setahun dua kali. Beribadah di sana. Thumma yunqiluhum ila anna man naha an dzalika faqad tanaqqasa ahla hadhihi ar-rutabi al-aliyati. Kemudian tingkatan selanjutnya setan membisikkan kepada orang-orang musyrik tersebut bahwasanya kalau ada yang melarang perbuatan kalian, maka orang-orang yang melarang tersebut telah meremehkan, telah menghina ahla hadhihi ar-rutabil aliyah, orang-orang soleh yang memiliki kedudukan yang tinggi tersebut. Kalau ada orang yang melarang beribadah kepada penghuni kubur, jangan ibadah kepada kuburan, yang beribadah di kuburan, maka orang-orang yang melarang ini dianggap telah meremehkan orang-orang soleh yang dikubur tersebut. Minal anbiya'i was sholihin, yang mereka adalah para nabi dan orang-orang soleh. Wa inda dzalika yaghdhabun, dan karena itu pun mereka marah kepada orang-orang yang melarangnya. Nah, perhatikan, ini tingkatan setan dalam menjerumuskan orang kepada kesyirikan, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Ya, awalnya bermula dari hulu, melebihi batas dalam menyikapi orang soleh, mengkultuskan orang soleh. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi syirikan. Awalnya syirik asghar, lama-lama menjadi syirik akbar. Ya. Allahul musta'an. Walihadza hadzara Allahu ibadahu minal ghuluwi fid din. Oleh karena itu Allah Ta'ala memperingatkan hamba-hambanya untuk tidak melakukan al-ghulu fid din, melebihi batas dalam beragama. Wal ifrati bit ta'zimi bil qawli awil fi'li awil i'tiqadi. Dan juga melarang untuk melebihi batas dalam ta'zim, dalam mengagungkan orang, dalam mengagungkan makhluk, baik berupa perkataan, baik dalam perbuatan ataupun dalam keyakinan. Wa raf'il makhluqi an manzilatihi allati anzalallahu ta'ala. Dan Allah juga melarang, memperingatkan meninggikan makhluk, ya, melebihi dari manzilahnya, melebihi dari kedudukannya yang seharusnya yang Allah tetapkan bagi mereka.
kita menempatkan para nabi sebagai nabi. Jangan menempatkan nabi sebagai Tuhan. Kita tempatkan para malaikat sebagai malaikat. Dan malaikat adalah makhluk Allah, adalah hamba Allah. Jangan menempatkan malaikat sebagai Tuhan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh. Dan dia adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan dia adalah ruh dari Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya, maka di antara sebab kesyirikan adalah ghulu, melebihi batas terhadap orang-orang saleh. Yang kedua, al-ifratu fil madhi wat tajawuzu fihi. Terlalu berlebihan dalam memuji orang dan tajawuz, melebihi batas dalam memuji. Wal ghulu fid din haddara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil itra. Ya, atau al-ifratu fil madhi wat tajawuzu fihi wal ghulu fid din. Yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan adalah melebihi batas dalam memuji makhluk, dan tajawuz sama artinya melebihi batas, wal ghulu fid din, dan perbuatan ghulu dalam beragama. Ya, ini ghulu secara umum ya. Kalau tadi yang poin 1 ghulu terhadap orang saleh. Kalau ini ghulu secara umum bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil itra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, telah melarang kita untuk melakukan al-itra. Nah, itra itu pujian yang melebihi batas. Faqala, beliau bersabda, la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku melebihi batas sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji Isa bin Maryam melebihi batas. Fa inna ma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka hendaknya kalian katakan tentangku bahwasanya aku adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersabda, Iyakum wal ghuluwa fid dini fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Hendaknya kalian jauhi berlebih-lebihan dalam beragama, karena yang telah membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat An-Nasa'i, sanadnya sahih. Kemudian yang ketiga, perkara yang menjadi sarana dan sebab kesyirikan. Bina'ul masajidi 'alal qubur wa taswirus suwari fiha. Membangun masjid-masjid di atas kuburan. Membangun tempat ibadah di atas kuburan. Dan menggambar-gambar tempat ibadah tersebut atau kuburan tersebut. Ya, dibikin gambar-gambar. Hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil masajidi 'alal qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang, telah memperingatkan membangun masjid di atas kuburan. Wa ittikhadhiha masajida. Dan juga Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ya, maka yang dilarang dua. Membangun masjid di atas kuburan dan menjadikan kuburan menjadi tempat ibadah, menjadi masjid. Ya. Kuburan di masjid nggak boleh, dan masjid di kuburan nggak boleh. Lianna ibadatallahi inda kuburis salihina wasilatun ila ibadatihim. Karena beribadah kepada Allah, ya, perhatikan, beribadah kepada Allah namun di sisi kuburan orang-orang soleh,
Ini merupakan sarana kepada penyembahan kepada orang-orang soleh. Beribadahnya awalnya kepada Allah, namun lama-lama akan menyembah orang soleh. Walihada lamma dzakarat Ummu Habibata wa Ummu Salamata radhiyallahu anhuma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan fil habasyati fiha tasawiru. Oleh karena itu ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah bahwasanya ada gereja di Habasyah, di Ethiopia, yang di dalamnya banyak gambar-gambar. Dan keumuman gereja di zaman sekarang banyak gambar-gambarnya. Ada gambar Yesus, ada gambar Maryam, ada gambar malaikat, banyak gambar-gambar. Qala, maka Nabi bersabda, "Inna ulaika idza kana fihim ar-rajul salihu famata banau ala qabrihi masjidan." Mereka itu kalau ada orang soleh di tengah-tengah mereka kemudian meninggal, maka mereka pun membangun di atas kuburan orang soleh tersebut dibangun masjid. Masjid di sini artinya tempat ibadah. Karena mereka orang-orang ahlu kitab. Ya, kanisah, gereja. Jadi masjid di sini artinya tempat ibadah. Ada orang soleh meninggal, dibangun tempat ibadah di atasnya. Wasawwaru fihi tilka suwara. Dan setelah itu digambar di dalamnya gambar-gambar. Ya, gambar-gambar makhluk bernyawa. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka lah makhluk yang paling buruk, yang paling bejat di sisi Allah di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Maka orang-orang yang suka bangun tempat ibadah di atas kuburan, kata Nabi, syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Orang yang paling bejat di sisi Allah di hari kiamat. Wa min hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi annahu indama nazala bihil mautu qala. Dan di antara semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar umatnya selamat dari kesyirikan. Indama nazala bihil maut, ketika beliau hampir meninggal, bayangkan. Ketika beliau mau meninggal masih beliau sempat menasihatkan masalah kesyirikan. Qala, beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha tuhaddiru ma sana'u. Aisyah di sini menjelaskan sabda Nabi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan sabda Nabi bahwasanya Nabi mencela perbuatan mereka. Perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Yang dicela perbuatannya. Berarti menunjukkan bahwasanya celaan Nabi kepada orang Yahudi dan Nasrani ini juga berlaku kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama. Berdasarkan keterangan dari Aisyah, maka kita perlu memahami hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Di antara salaf adalah sahabiyah, sahabat dan sahabiyah. Aisyah menjelaskan yuhadziru ma sana'u. Nabi melarang perbuatan yang mereka lakukan. Berarti orang manapun setelah zaman beliau yang melakukan perbuatan yang sama seperti orang Yahudi dan Nasrani, yaitu membangun tempat ibadah di atas kuburan-kuburan orang soleh, inilah yang dilarang oleh Nabi. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Wa qala qabla ayyamuta bi khamsin, dan Nabi juga bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka dahulu menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah janganlah sama sekali kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalika. Sungguh aku melarang perbuatan tersebut. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ini beliau ucapkan 5 hari sebelum wafat. Menunjukkan ini perkara yang sangat bahaya dan beliau sangat takut umatnya terjerumus dalam perbuatan tersebut. Maka orang-orang yang melarang berbuat kesyirikan di kuburan, orang-orang yang melarang orang lain menyembah kuburan,
Sebetulnya mereka hanya menjalankan sabda Nabi SAW, karena yang melarang adalah Nabi SAW. Ya, bukan Wahabi, bukan kelompok ini, bukan kelompok itu. Nabi SAW, beliau katakan, fa inni anhakum an dzalik. Aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.